Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iketut Nanda Bagus Kertiasa dengan NPM 23101038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh dosen Bapak Assos Profesor Dr. Haji Syafriadi SHMH. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah saya rangkum menjadi PowerPoint. Baik, maksud saya akan saya bahas. Baik, yang pertama, mengapa Pancasila penting di era modern? Di tengah percepatan globalisasi, digitalisasi, dan arus budaya internasional, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai untuk menjaga kedaulatan budaya dan kohesi sosial. Ia memberi kerangka untuk kebijakan publik, pendidikan, dan interaksi sosial yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan martabat manusia, keadilan sosial, dan identitas sosial. Dalam hal stabilitas, Pancasila memberi dasar konsensus pada politik yang mencegah fragmentasi ekstrim. Lalu pada keadilan, Pancasila memiliki prinsip keadilan sosial yang menjadi pedoman distribusi sumber daya dan hak. Lalu, Pancasila juga menyatukan keragaman etnis, budaya, dan agama dalam identitas bersama. Selanjutnya, sejarah singkat Pancasila. Pancasila lahir dalam konteks pergerakan kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pemimpin bangsa pada sidang BPUPKI 1945. Kelima sila disusun sebagai hasil kompromi nilai nasionalis, religius, dan humanis untuk menciptakan fondasi negara yang inklusif dan tahan uji. Perkembangan historis menunjukkan transformasi dari gagasan ke praktik kenegaraan dalam konstitusi dan kebijakan. Pada tahun 1945, perumusan Pancasila di sidang BPUPKI dan pidato Soekarno pada tanggal 18 Juni. Lalu, pengakuan konstitusional dan penerapan dalam pembentukan negara yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada tahun 1950, dapat interpretasi dan integrasi dalam pendidikan, hukum, dan kebijakan. Baik, selanjutnya nilai-nilai dasar Pancasila. Kelima sila membentuk satu kesatuan nilai yang saling memperkuat. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lalu selanjutnya kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki implikasi etis dan praktis yang harus diterjemahkan kebijakan dan perilaku sehari-hari. Makna pada sila ketuhanan yaitu menjamin kebebasan beragama dan penghormatan atas keyakinan setiap warga. Lalu makna pada sila kemanusiaan yaitu mendorong penghormatan martabat manusia, hak asasi, dan empati antar warga. Makna persatuan yaitu memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan kelompok yang sempit. Lalu makna sila kerakyatan yaitu prinsip demokrasi deliberatif, musyawarah, dan representasi yang bijak. Lalu pada makna sila terakhir yang keadilan mencapai kesejahteraan merata dan perlindungan bagi golongan rentan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum dan etika berbangsa. Pancasila bukan hanya falsafah, ia menjadi sumber nilai konstitusional dan sumber normatif bagi pembentukan undang-undang, kebijakan publik, serta kode etik profesional. Sebagai sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai interpretasi dasar bagi penyusunan norma hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan umum. Pada panduan legislasi, undang-undang seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, etika publik, pejabat, dan institusi dituntut berperilaku sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pada pendidikan karakter, maka kurikulum civis yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Selanjutnya, peran Pancasila dalam mempersatukan keragaman Indonesia yaitu dalam negara multikultural seperti Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai payung nilai yang memungkinkan perbedaan agama, budaya, dan suku hidup
berdampingan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Ia menjadi bahasa bersama untuk resolusi konflik, integrasi sosial, dan pembangunan identitas nasional yang inklusif. Diagram menunjukkan alur pengakuan keragaman, dialog lintas kelompok, pembentukan identitas bersama. Pendekatan ini mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat kohesi nasional. Baik, selanjutnya, tantangan Pancasila yaitu menghadapi radikalisme, disinformasi digital, komodifikasi identitas, dan praktik politik yang oportunistik. Ancaman lain termasuk ketimpangan ekonomi dan pelemahan lembaga demokrasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap nilai-nilai dasar. Radikalisme yaitu ekstremisme ideologis yang menolak pluralisme dan aturan kebangsaan. Lalu disinformasi yaitu informasi palsu yang memicu kebencian dan fragmentasi sosial. Selanjutnya, ketimpangan yaitu ketidakadilan sosial ekonomi yang menggerus kepercayaan pada sistem. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terwujud lewat tindakan sehari-hari, yaitu toleransi beragama, gotong royong, lingkungan partisipasi dan musyawarah desa atau RT, dan perilaku bisnis yang beretika. Implementasi konsisten memperkuat demokrasi lokal dan membentuk budaya kepedulian sosial sebagai praktik kebangsaan yang nyata. Contohnya yaitu gotong royong, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama, dari kerja bakti hingga bantuan sosial. Selanjutnya musyawarah, yaitu keputusan yang diambil melalui diskusi dan representasi, bukan paksaan. Lalu yang terakhir, etika kerja, praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap manusia. Kontribusi generasi muda dalam mengamalkan Pancasila yaitu memegang peranan kunci. Mereka harus menjadi agen transformasi yang menerjemahkan nilai Pancasila dalam bahasa zaman melalui pendidikan karakter, inovasi sosial, keterlibatan politik yang etis, dan serta literasi digital yang bertanggung jawab. Keterlibatan aktif memastikan nilai turun-temurun tetap menjadi relevan. Yang pertama yaitu ada pendidikan karakter. Integrasi Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu, proyek kewirausahaan sosial yang menjawab masalah lokal serta berkeadilan yang bernama inovasi sosial. Lalu, advokasi dan literasi yaitu melawan hoaks dan mempromosikan dialog inklusif di ruang digital. Jadi kesimpulan pada pembahasan saya ini adalah Pancasila adalah aset strategis bangsa, sumber legitimasi, pedoman etika, dan pendorong persatuan. Menjaga nilai ini memerlukan pendidikan yang berkelanjutan, praktik pemerintahan yang berintegritas, dan partisipasi aktif seluruh lapisan rakyat, khususnya generasi muda yang bertindak, mempelajari, mempraktikkan, dan menyebarkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata setiap hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.